Tambahan untuk kesempatan ini ada pembahasan kita pada hari ini ada 3 hal. Yang pertama istita'ah itu adalah kemampuan. Kemudian yang kedua tadi mengenai miqat ya, batas kita memulai niat ya. Kemudian ihram. Kemudian yang ketiga mahram. Kalau membaca literatur klasik kata mampu ya itu kebanyakan ditafsir oleh para ulama adalah mampu secara fisik dan mampu secara material ya. Begitu juga disampaikan oleh pemakalah. Jadi mampu secara fisik, kemudian mampu secara finansial. Kemudian ada yang menambahkan ulama kontemporer mampu secara fisik, secara kesehatan. Yang kedua yang selanjutnya batasan kota ya. Kota menjadi perbincangan. Ada orang yang sudah mampu secara fisik, mampu secara finansial, tetapi kotanya nggak ada itu. Itu kalau dalam pendekatan fikih kontemporer itu tidak masuk dalam kategori berdosa ya, karena tidak melaksanakan haji. Nah selanjutnya ada yang paling pokok yang sering dilupakan adalah kemampuan rohani. Ini yang kurang dibahas dalam fikih. Baik itu fikih klasik maupun fikih kontemporer. Itu sebabnya banyak animo orang untuk berhaji, banyak hasrat untuk naik haji, tetapi masih bisa dipertanyakan niatnya apa gitu. Sampai-sampai daftar kotanya itu terlalu banyak, daftar tunggunya terlalu banyak. Maka harus direfleksi ulang ya. Fenomena yang ada di kampung saya misalnya di Sulawesi Selatan itu kalau orang berhaji itu banyak yang niatnya bukan untuk betul-betul beribadah kepada Tuhan, tetapi karena status sosial ingin ditingkatkan itu ya, ada ingin dipandang. Nah ini harus diluruskan ya, harus diluruskan mulai dari itu tadi, dari miqat tadi. Jadi kalau membaca misalnya bukunya Ali Saryati Makna Haji ya, itu sampulnya warna putih, itu bisa didalami sekali makna orang mulai dari miqat itu kita harus melepaskan semua status sosial. Karena disitulah awalnya kita niat untuk haji. Dan pertama kali menggunakan kain yang tak berjahit bagi laki-laki ya, yang tidak berpola, tidak berbentuk, itu menggunakan kain kafan ya, atau kain-kain yang putih. Istilahnya kita melepaskan status sosial kita. Kita betul-betul harus melepaskan semua keegoan ya, keegoisan kita selama ini. Karena kita akan menghadapi suatu perjumpaan dengan Tuhan ya, atau pendekatan kita dengan Tuhan, yaitu nanti di puncaknya di Mekah itu. Nah, ini kan yang sangat diperlukan ya. Kemudian ketahanan mental yang perlu. Bagaimana caranya adalah ilmu yang harus diberikan secara matang kepada calon jamaah haji dan umroh. Ilmu ini ya, ilmu setiap titik-titik kita harus datangi itu ilmunya apa, maknanya apa, itu perlu sekali disampaikan. Kalau tidak maka dia hanya berjalan sesuatu yang tanpa makna gitu. Jadi bergerak ya, melaksanakannya selesai prosesinya, tapi makna luarnya saja, batinnya nggak ada, zahirnya ya itu. Sama saja koruptor rajin sholat tapi korupsi, kan bermasalah gitu kan. Ada orang yang sholatnya bagus tapi jelek pada tetangganya gitu. Terus apa gunanya Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Berarti kan kita melaksanakan sholat dengan ya gerakannya sah gitu. Tapi maknanya apa? Nah, ini haji itu adalah bagian rangkaian ibadah sistematis dari seperti sholat juga. Itu sebabnya mengapa banyak larangan dalam, kalau kita sudah berihram, sudah mulai itu berhaji, itu banyak larangan itu kan. Suami istri kan sah itu, tapi kalau sampai udah mulai di situ itu nggak boleh hubungan suami istri. Itu nggak boleh mencabut pohon, nggak boleh mencabut apa, nggak boleh itu. Kenapa banyak? Karena kita fokus untuk ibadah, sama seperti sholat. Nggak boleh sambil makan, nggak boleh sambil minum. Gitu. Ada ketentuan. Nah, ini kan yang ketentuan yang harus dipahami gitu. Bukan mengikuti arusnya saja. Nah, itulah yang membedakan mungkin yang sebagai orang yang awam dan sebagai orang yang berilmu. Maka perlu itu
Mungkin kalau ada yang melaksanakan seperti tapi memang orang awam nggak disampaikan, ya itu pasti dimaafkan oleh Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah berilmu, berpendidikan tinggi, tidak melakukan makna-makna tertentu, maka itu bisa menjadi hukuman, ya. Bisa ada dosanya. Nah, dari situ ya, dari niat. Banyak dulu itu. Kalau keluarga-keluarga saya pada kumpul yang pernah berhaji itu ceritanya justru banyak kayak negatif tuh. Katanya ketemu orang Afrika gitu. Kemudian dia tuh melihat tuh tinggi banget, itu hitam pekat itu tinggi. Kemudian muncullah dalam untuk berlomba-lomba tawaf, dia tuh melewati bagian bawahnya itu ya. Jadi kan orang Indonesia kecil itu, katanya orang Afrika itu kan tinggi-tinggi itu. Jadi itu melewati itu ya, dari antrian itu melewati di bawahnya, di bawah kakinya gitu. Akhirnya ada yang kesenggol, ada yang terjatuh gitu. Nah terus kita mau ibadah kepada Tuhan tapi menjatuhkan orang itu. Coba bayangkan tuh. Ini yang dibanggakan pulang dari tanah suci. Saya menjatuhkan orang Afrika, orang besar gede begini itu. Saya dorong gini. Lah ngapain kita beribadah dorong-dorongan gitu? Seperti kestabilan ini ya, stabilan emosi ini yang enggak stabil itu loh. Nah ini yang perlu dikelola dalam haji dan umroh. Makna-makna ini yang sangat penting ya. Bukan sekedar melaksanakan ke sana. Nah tentu ada maknanya. Kita membaca bukunya Imam Ghazali ya mengenai makna-makna haji, atau Ali Syariati, Quraisy Shihab, itu kita dibawa menziarahi monumen-monumen Tuhan di sana ya. Kata Cak Nur ya, atau Nurholis Majid itu. Kita menziarahi gitu. Kita jangan sekadar ke sana ya. Kemudian ada kesiapan niat, mental ya. Jadi di luar daripada tadi ya, di luar pada kesehatan dengan uang, itu ada kesiapan rohani. Kemudian mempelajari ya, ilmunya dipelajari, menyelesaikan urusan duniawi. Misalnya masih ada utang piutang itu harus didahulukan dulu. Ada orang yang berutang banyak, kemudian naik ke tanah suci, ditagih itu. Ditagih, ini anak yang punya uang ini, anaknya masuk rumah sakit itu, dan membutuhkan biaya operasi. Ditagihlah itu yang mau naik haji ini 20 juta atau 30 juta saya butuhkan untuk biaya operasi. Ini tidak bisa, saya mau melaksanakan haji. Anaknya ini anaknya meninggal yang punya uang itu. Gara-gara kita pergi berhaji. Itu kan kesalahan besar itu. Kita mengorbankan nyawa seseorang untuk demi satu ibadah, itu bukan ibadah itu. Ya, ini kekurangan pemahaman kita ya. Sama seperti tadi ada yang ditinggalkan. Nah terus ada yang ditinggalkan terlantar. Terus ada pertanyaan, kalau ikhlas ya tidak apa-apa. Itu. Ya itu yang masalah kalau tidak ikhlas. Kan ada juga yang tidak ikhlas, ada juga yang ikhlas, mengikhlaskan kepergian mereka, biarlah dia mencari bagaimana bisa bertahan hidup ya, sepanjang dia pulang. Kan ada juga orang pekerja. Kalau dia bekerja ada uangnya, kalau tidak bekerja tidak ada uangnya. Jadi kalau dia pergi ke tanah suci itu uangnya nggak ada atau uangnya nggak masuk. Kan ada orang pekerja begitu ya, pekerja kasar atau pekerja apa tertentu itu tidak terjamin kehidupannya setiap bulan kalau tidak masuk ya. Karena kerja di perusahaan juga begitu, ada kontraktor. Orang kontraktor itu dihitung masuk kerjanya, kalau tidak masuk kerja itu tidak dibayar itu. Jadi satu kali seminggu pun mau masuk ya tidak apa-apa, tidak ada tekanan dari perusahaan. Tapi ya ingat gajimu juga cuma 1 hari. Gitu. Nah ada yang kayak gitu. Nah selama itu keluarga yang ditinggalkan itu ikhlas ya. Tapi sebaiknya kalau dua bertentangan dalam ilmu fikih, bertentangan antara naik haji kan kewajiban dan memberi nafkah kewajiban, bertentangan 2 hal. Maka didahulukan dulu kewajiban sehari-hari, yaitu kewajiban memberi nafkah. Nanti setelah merdeka secara finansial, mampu, ya ada yang ditinggalkan itu sudah bisa ditinggalkan karena ada kecukupan materi dan lain-lainnya, itu boleh ya, itu boleh saja. Nah, mengenai fikih kontemporer mengenai mahramnya, dalam pandangan mazhab Syafi'i, pandangan ulama kontemporer, selama itu aman ya, aman dalam perjalanan, ada rombongan, ada ketua rombongan dan macam-macamnya, dijamin keamanannya, itu boleh-boleh saja tanpa didampingi oleh mahramnya. Nah, ini yang menjadi poin pokok ya di dalam prosesi
sebelum ihram ya. Nanti kelompok 2 itu akan membahas mengenai ihram. Kita akan lebih memperdalam lagi mengenai ihram di situ. Dia fokus membahas ihram. Kalau kelompok 4 tadi itu juga ada mikat ya, apa namanya, kelompok 4 tadi itu di Mina juga ya. Jadi ditambah satu ya Mas ya. Madinah ada, itu kan kota tambahan, itu bisa ya. Jadi kota tambahan haji itu biasanya di Madinah ya. Apa namanya, menginap di Madinah satu malam. Gitu. Itu waktunya kapan Pak? Ya hampir sama waktunya, cuma dia mungkin terlambat ya. Nanti itu Anda bahas itu ya. Jadi di situ belum saya tulis mengenai Mina ya. Nanti ditambah sendiri itu karena kan apa namanya, pembahasannya 3 poinnya tadi Mas ya. Ya. Oke. Soalnya kan kalau dari Musdalifah ke Madinah itu kan jaraknya kan cukup jauh Pak. Ya beda Musdalifah dan Mina. Tapi ada juga di Madinah.